Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Trubus TV dimanapun berada, masih bersama saya di Trubus Sentra Agribisnis Pondok Pesantren Trubus Iman. Nah, kali ini kita lebih santai sedikit, berada di perkebunan kelapa. Nah, perkebunan ini dirintis untuk menjaga keberlanjutan dari produksi gula aren. Jadi kalau Pondok Pesantren Trubus Iman memiliki perkebunan aren kurang lebih dari sini 1,5 sampai 2 jam perjalanan, yang saat ini sudah berumur sekitar 15 tahun. Nah, itu sedang produksi gula arennya. Untuk keberlanjutan setelah perkebunan ini nanti selesai masa produktivitasnya adalah di perkebunan kelapa. Nah, di perkebunan kelapa ini ada sesuatu yang berbeda yang perlu diketahui pemirsa semuanya. Jadi di sini dikembangkan beberapa varietas. Ada kelapa wulung, ada juga kelapa genjah entok. Nah, di belakang saya ini ditanam lebih dari 3.000 pohon kelapa yang berjenis varietas pandan wangi. Nah, tentu pemirsa khususnya pegiat pertanian di sektor budidaya kelapa tahu varietas pandan wangi adalah salah satu varietas favorit yang saat ini dikembangkan oleh petani kelapa. Mengapa? Pertama, pohon ini pada umumnya ditanam di MDPL atau elevasi atau tempat lokasinya sekitar 0 sampai 600 MDPL. Nah, atau bahkan adaptif bisa sampai pada 1000 MDPL. Tapi di Trubus Sentra Agribisnis ini lokasinya kita kurang lebih 45 sampai 50 MDPL. Karena di sini dekat dengan pantai. Jadi keunggulan elevasi atau tempat lokasi ini memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya yang khususnya di atas 600 MDPL. Karena biasanya pohon pandan wangi yang ditanam di atas 400 MDPL atau 500 ke atas itu rasa manisnya kurang, kemudian produktivitas buahnya sedikit, juga pohonnya dibandingkan dengan yang lebih rendah elevasinya itu akan lebih baik kualitasnya dengan elevasi yang sama. Kelapa pandan wangi ini juga buahnya kalau di bawah 400 mdpl selain tadi serasa manis, kalau dijual buahnya dia tidak perlu tambahan gula. Biasanya kalau kita beli kelapa itu kan mau ditambah gula pasir atau gula merah atau sirup dan lain sebagainya, tapi tidak untuk kelapa pandan wangi. Kenapa? Karena kelapa pandan wangi ini manisnya sudah di hati. Waduh, manisnya sudah di hati. Manisnya itu sudah alami, jadi tidak perlu ada tambahan pemanis karena ketika kita minum selain aromanya yang wangi dari aroma pandan, juga manisnya itu sudah terasa. Jadi tidak perlu ditambah bumbu-bumbu atau pemanis lain yang sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi selain alami, dia juga sangat sehat karena tidak perlu pemanis lainnya. Ketiga, kelapa pandan wangi ini dibandingkan dengan buah lainnya itu harganya jauh lebih tinggi. Bahkan menurut petani pandan wangi yang sudah existing membudidayakan kelapa ini, dia 2 kali lebih lipat harganya dibandingkan dengan kelapa biasa. Kalau di sekitar sini mungkin kelapa sekitar 4.000 sampai 7.000 kalau kelapa biasa, tapi kalau pandan wangi dia di atas 10.000, bahkan ada yang di atas 12.000 dari petaninya. Bisa dibayangkan kalau sudah beredar di jalanan, karena dia memiliki ciri khas satu aroma kelapanya yang wangi pandan, kemudian kedua dia sudah manis dari aslinya, maka tidak diragukan tentu banyak sekali peminat kelapa pandan wangi. Maka jangan berani mencoba kelapa pandan wangi karena Anda pasti akan merasa ketagihan dan sulit untuk move on, berpindah ke lain hati. Hati-hati ya. Produktivitas untuk kelapa pandan wangi ini, pohonnya itu karena dia termasuk kelapa genjah, dia ukurannya
kalau ukuran pohon kelapa biasa setiap tahun itu bisa sampai 80 atau 100 cm pertumbuhannya, tapi tidak berlaku untuk kelapa pandan wangi. Dia sangat pendek sekali. Jadi meskipun dia sudah berukuran dewasa, tidak memerlukan tenaga untuk bisa memanjat atau memetik buahnya, karena kelapanya itu dari sejak dia ditanam, kalau perawatannya baik, di umur 2,5 tahun kelapa ini sudah bisa dapat memberikan buah dan hasilnya. Jadi 2,5 tahun sudah ada hasilnya kalau perawatannya cukup baik, apalagi di MDPL yang cukup rendah. Dan bisa dibayangkan buahnya produktivitasnya juga tinggi. Dengan perawatan yang baik tadi, kurang lebih setahun bisa di angka sampai 130 hingga sampai 200 kelapa lebih setiap tahunnya. Bisa dibayangkan tadi kalau 200 kelapa saja dikali 10.000, nah itu nilainya sudah sangat ekonomis dan tinggi, baik untuk pengembangan dan kesejahteraan para petani. Jadi kelapa pandan wangi ini sangat potensial, dan untuk itu di Trubus Sentra Agribisnis kita kembangkan jenis kelapa ini selain untuk ketahanan pangan, sekaligus untuk memberdayakan aset wakaf. Itu yang utama, sehingga aset wakaf yang dikelola melalui Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman ini dapat memberikan manfaat yang banyak untuk negara dan bangsa ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Tunggu kehadiran saya 3 tahun ke depan. Insya Allah kalau umurnya panjang, kita bisa menyaksikan makan pandan wangi berjamaah di tempat dan di lokasi yang sama. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.